Bapak dan Ibu yang saya hormati, sesuai dengan undangan bahwa pagi hari ini sekolah akan menyosialisasikan, kami akan menyampaikan sosialisasi tentang asesmen nasional dan rencana pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka atau PTM. Mungkin di media sosial, di pemberitaan di luar sana, Bapak dan Ibu serta anak-anak sudah mengetahui semuanya bahwa mulai tahun 2020 ini ujian nasional ditiadakan lagi. Jadi tidak ada ujian nasional. Nah, sebagai gantinya itu adalah asesmen nasional. Nah, asesmen nasional itu untuk apa? Asesmen nasional itu adalah untuk memetakan mutu daripada pendidikan dari masing-masing sekolah. Kemudian untuk asesmen nasional itu nanti diikuti oleh siswa kelas 11. Untuk sampelnya mengambil sebanyak 45 siswa. Kemudian juga diikuti oleh seluruh guru dan juga kepala sekolah. Itu nanti yang akan mengikuti asesmen nasional. Adapun nanti secara gamblang akan disampaikan oleh bagian kurikulum apa atau itu asesmen nasional dan apa yang harus dilakukan oleh sekolah, guru termasuk guru dan juga anak-anak serta kepala sekolah. Tidak ada tuntutan apapun, tidak ada persiapan apapun, yang terpenting sekolah itu punya infrastruktur yang memadai. Artinya kita hanya butuh komputer sebanyak 45 set atau 45 unit untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Ya, sekali lagi nanti barangkali secara detail dalam waktu 45 menit ke depan ini nanti akan disampaikan oleh bagian kurikulum. Termasuk juga Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anakku yang saya cintai. Sekolah sudah mengupayakan perencanaan pembelajaran tatap muka. Adapun yang kami lakukan adalah kami menyiapkan proposal. Di dalam proposal itu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pembelajaran tatap muka itu dituangkan di situ. Termasuk kesiapan, termasuk infrastruktur, termasuk juga kelas yang akan digunakan untuk simulasi dan sebagainya. Itu dituangkan dalam proposal. Kemudian proposal itu disampaikan ke cabang dinas. Nah, cabang dinas nanti akan mempelajari. Setelah cabang dinas mempelajari, sekolah nanti akan diminta untuk presentasi daripada proposal tersebut. Namun semuanya itu kembali kepada orang tua. Karena apa? Karena sekolah juga harus menyampaikan checklist kepada orang tua. Menyampaikan angket kepada orang tua. Apakah orang tua itu mengizinkan ataukah tidak mengizinkan. Kalau orang tua itu tidak mengizinkan, ya kami sekolah tidak boleh memaksa anak untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Namun harapan kita semuanya itu nanti, ya kalau misalnya di bulan Januari kita terpaksa belum bisa tatap muka, ya harapan kita semua secepatnya barangkali bulan Februari itu bisa secepatnya untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi nanti juga barangkali Bapak Ibu sekalian akan disampaikan pada saat ini terkait dengan perencanaan pembelajaran tatap muka. Namun saya pada kesempatan ini akan lebih menekankan kepada ini loh Bapak Ibu, iki kelas perulaski terus kon ngopo. Kelas 11 ini terus kon ngopo, kelas 10 ini terus piye. Apalagi kelas 12 ini yang sebentar lagi itu akan
Trial version. memasuki jenjang perguruan tinggi itu terus mau apa gitu loh. Trial Nah, version. dalam hal ini kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa rencana sekolah terkait dengan anak-anak kelas 12, sekolah nanti akan mengadakan tambahan pelajaran, tetapi tambahan pelajaran itu dikhususkan untuk UTBK. Apa itu UTBK, Bapak Ibu sekalian? UTBK adalah ujian tulis berbasis komputer. Yang menyelenggarakan UTBK itu adalah LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Jadi sekali lagi sekolah nanti akan memberikan tambahan pelajaran, tetapi pelajaran itu yang dikhususkan untuk UTBK atau yang diteskan di dalam UTBK. Nah, karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena anak-anak yang ingin mengikuti SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, itu harus melalui UTBK terlebih dahulu. Oleh sebab itu, sekali lagi, sekolah juga akan memberikan tambahan materi tersebut. Tentunya materi UTBK itu akan sedikit lebih susah, ya, sedikit lebih sulit apabila dibanding dengan materi-materi seperti ujian nasional tahun-tahun yang lampau. Terus kapan itu UTBK? Nah nanti Bapak Ibu sekalian, untuk mekanisme UTBK, baik itu persyaratan, kemudian jenis dan tahapan pendaftaran, kemudian jenis tesnya seperti apa, kemudian biayanya berapa, pengumumannya itu kapan, itu nanti insya Allah akan disampaikan oleh bidang kurikulum. Kalau ada waktunya, nanti saat ini juga bisa disampaikan, tetapi nanti seandainya ini waktunya tidak cukup, secepatnya nanti di semester 2 akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan juga kepada anak-anak. Nah, sekolah hanya berharap kepada anak-anak, dan meskipun sampai saat ini pandemi itu juga belum berakhir, anak-anak tetap harus belajar. Anak-anak tetap harus mempersiapkan diri karena kalian itu tidak hanya berhenti di SMA saja. Tugas yang lebih berat lagi bagi kalian adalah untuk mempersiapkan diri untuk bersaing dengan sekolah-sekolah lain untuk memasuki jenjang perguruan tinggi. Kalau kita akan coba kita akan detailkan beberapa poin, terutama adalah asesmen nasional dan juga satu lagi tatap muka PTM. Tapi sebelum PTM yang lebih asik, saya akan coba untuk melihat bagaimana asesmen nasional. Mungkin Bapak Ibu penasaran, ini kok UN dihapus, lalu bagaimana cara anak-anak saya lulus seperti itu? Nah, pemerintah sudah menyiapkan namanya asesmen nasional. Asesmen nasional ini adalah di mana bukan pengganti UN, tetapi asesmen nasional sebagai alat ukur bagaimana ketercapaian pembelajaran siswa di sekolah dengan metode, dengan analisis yang dikembangkan oleh kementerian. Kita akan masuk ke slide pertama tentang asesmen nasional. Di layar Bapak Ibu sudah ada tampilan asesmen nasional seperti itu. Yang mungkin menjadi perbedaan besar adalah perbedaannya apa tuh ini antara ujian nasional dengan asesmen nasional atau asesmen kompetensi minimal ini nanti. Gitu ya. Ini ada perbedaan besar. Kita akan coba lihat biar Bapak Ibu paham UN kenapa diganti dengan asesmen nasional, itu kenapa ini nanti kita lihat. Asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah. Seluruh sekolah, dari jenjang SD, SMP, SMA. Jadi asesmen ini nanti akan digulirkan oleh pemerintah
dalam proses pemetaan mutu saja. Pemetaan mutu saja. Tujuannya adalah mengenal karakter siswa, pengembangan potensi siswa, dan juga karakteristik yang dicapai oleh siswa di sekolah tersebut. Intinya di situ. Nanti harus tes lagi berarti, bukan. Nanti harus tambahan lagi, bukan. Dan seperti itu. AKM ini nanti beda karakter, beda tipe. Salah satunya gini, apa perbedaan AN dan UN itu satu. Nanti kita bahas satu-satu ya. Tapi Bapak Ibu nggak usah cemas. Sebenarnya ini hanya untuk menjadi acuan atau menjadi rapot mutu, menjadi pemetaan mutu saja. Tidak menentukan kelulusan. Seperti disampaikan Pak Joko tadi, bahwa AN itu akan dilaksanakan di kelas 11. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Asesmen nasional akan dilaksanakan di kelas 11, bukan kelas 12. Bukan kelas 12, tapi kelas 11. Kelas 11 itu nanti akan melaksanakan asesmen nasional itu kurang lebih di bulan Maret minggu pertama. Saya ulangi Bapak Ibu, akan dilaksanakan di bulan Maret minggu pertama, kurang lebih seperti itu. Dari siswa 260 kita yang kelas 11, diambil sampel hanya 45 saja. 45. Tidak lebih. Nah, terus yang lain, Pak? Nah, kita tunggu seperti apa. Kita lihat dulu. Nah, 3 instrumen asesmen nasional, yaitu ada namanya asesmen kompetensi minimum. Ini adalah soal-soal yang kalau dalam bahasa SD ini namanya apa ya? Pelajaran yang dari matematika, fisika, kimia, biologi kalau di orang MIPA, orang sains. Jadikan satu soal itu dianalisis dengan beberapa mata pelajaran, namanya tematik kalau SD. Nah, ini juga sama, soal-soal AKM ini atau asesmen kompetensi minimum ini itu juga menggabungkan seperti itu. Jadi tematik, satu soal, ada soal bisa dilihat dari kacamata ekonomi, bisa dilihat kacamata sosial, bisa dilihat kacamata sejarah. Itu soalnya luar biasa. Kemarin kita sudah melakukan 3 kali simulasi. Terakhir kita melibatkan siswa sebagai indikatornya. Alhamdulillah sudah terjadi testimoni siswa yang melakukan tes AKM ini senyum dan mengatakan soalnya memang bobotnya berbeda dengan bobot UN. Seperti itu ya. Kalau ada survei karakter, nanti di situ kalau di dalam soal itu cuma melihat bagaimana tidak ada benar salah, tapi melihat bagaimana karakter siswa yang terbentuk dari soal yang diberikan. Lalu lingkungan belajar itu nanti melihat bagaimana iklim sekolah ini, pembelajaran di SMA Bali 2 seperti apa. Saya ulangi lagi, mengerjakan asesmen nasional tidak berkaitan dengan nilai. Saya ulangi lagi, asesmen nasional tidak berkaitan dengan nilai maupun kelulusan. Kita lihat perbedaannya. Perbedaan asesmen nasional dan ujian nasional. Nah, kalau asesmen nasional dia menggunakan fixed text, artinya apa? Jawabannya benar, ya itu jawabannya. Kalau dia jawabannya C ya C. Kalau nggak C berarti nah, terus kita dengan mau ikut asesmen nasional ada namanya survei karakter, survei lingkungan. Dia multitest. Jadi tidak jawaban kalau benar ada yang benarnya itu di ranking juga. Ini benar nilai poin 1, benar nilai 4, poin 4 itu beda. Jadi memang tidak ada benar salah di dalam pembelajaran asesmen nasional itu. Metode ujian. Metode ujian kalau dulu kita menggunakan ujian nasional berbasis komputer. Tapi juga ada di beberapa daerah yaitu menggunakan ujian nasional berbasis kertas. Itu ada. Masih ada 2 mode yang dipakai untuk ujian nasional. Kalau di SMA itu dari mulai ujian nasional UNBK pertama kita menggunakan sampai terakhir kita menggunakan juga alhamdulillah lancar. Nah, tapi kalau asesmen nasional itu ada berbasis kertas, semua berbasis komputer semua. Kan nggih? Lalu
Perbedaan hal yang diukur dalam ujian. Kalau ujian nasional, yang diukur itu adalah siswa. Siswa punya kemampuan berapa? Dia nilai berapa kelihatan di sana. Dengan ujian yang dia kerjakan dan ada hasilnya. Beda dengan asesmen nasional. Asesmen nasional digunakan untuk pengukuran mutu sekolah. Jadi bagaimana pembelajaran itu terjadi. Bagaimana kelas itu dimainkan oleh guru, dibuat kreatif oleh guru akan kelihatan outputnya nanti di rapot mutu di asesmen nasional. Lalu keempat perbedaan berikutnya adalah peserta tes. Peserta tes itu kalau dulu mesti di kelas terakhir, kalau kelas SMA ya kelas 12. Tapi untuk asesmen ini, saya bilang tadi, ada di kelas 11. Kalau dulu di ujian nasional, itu ada kurang lebih sejumlah siswa yang diikutkan untuk ujian, tapi untuk asesmen ini cuma 45, hanya sampling saja dari pemerintah. Lalu yang menentukan siapa? Apakah guru, apakah sekolah, apakah wali kelas? Tidak. Yang menentukan adalah pemerintah menggunakan aplikasi namanya Dapodik. Aplikasi itu langsung menunjuk beberapa orang yang nanti akan ujian asesmen nasional. Seperti itu. Jadi nanti kelas 12 ngapain, Pak? 12 nanti konsentrasinya adalah mic-nya dimatikan sama UTBK dan ujian sekolah. Jadi kelulusan itu akan kita lakukan dengan pertimbangan nilai di ujian sekolah yang diselenggarakan oleh sekolah. Lanjut, perbedaan pelaporan. Pelaporan itu kalau di ujian nasional adanya nilai tiap siswa saya sampaikan tadi. Kalau asesmen itu dilihat seperti passing grade gitu. Modelnya seperti passing grade. Jadi tidak detail dan itu nilainya beda. Jadi nilainya kalau UN itu nilainya pribadi, kalau asesmen nasional nilainya nilai sekolah yang dipakai. Lalu asesmen nasional bisa digunakan untuk daftar lagi nggak, Pak? Nggak bisa. Jadi asesmen itu hanya untuk ujian, memintakan mutu, selesai. Tidak digunakan untuk kayak kemarin UNBK, kita menggunakan kertas, ada hasil dari UNBK, namanya SKUN ya. Kita gunakan untuk jenjang berikutnya. Tapi untuk kali ini tidak. Jadi mulai tahun ini, lulusan kemarin, mohon maaf, lulusan kemarin yang tidak ada UN-nya, jadi kita tidak menerbitkan, pemerintah tidak menerbitkan SKUN. Tapi cuma ijazah saja pemerintah. Biasanya SKHU itu yang diterbitkan oleh sekolah masing-masing. Selanjutnya, jenis soal. Nah, ini agak menarik. Menariknya adalah perbedaan jenis soal ini akan menentukan bagaimana karakter siswa muncul. Kalau dulu itu soalnya itu cenderung kalau dalam bahasa pendidikan ada menyalot sama hot, Pak. Ada namanya low order thinking skill, artinya cara berpikir sangat rendah. Jadi soalnya yang mudah-mudah lah, cuma menghafal, cuma mengingat kayak gitu, menjodohkan. Tapi poin nanti saat soal asesmen ini dia lebih cenderung ke high thinkingnya, high order thinking skillnya. Jadi memang soal-soalnya lumayan agak sulit dan menguras pikiran anak-anak. Juga soal-soal yang memang anak-anak ini dituntut untuk lebih banyak berpikir, bernalar dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Nah, lalu saya sedikit melihat seperti ini. Ada alokasi waktu. Yang disediakan alokasi waktu adalah literasi dan teknumerasi. Ada survei karakter, survei lingkungan belajar. Ini ada 2 hari. Jadi ujiannya insya Allah 2 hari. Hari pertama, hari tes literasi, dan hari kedua survei karakter. Sedangkan hari keduanya ada tes numerasi dan survei lingkungan belajar. Saya garis bawahi lagi Pak Ibu, tidak semua siswa ikut asesmen nasional. Hanya yang ditunjuk pemerintah sebanyak 45 saja siswa. Dan itu kelas 11. Itu kelas 11. Nah, nanti ada pertanyaan juga. Lah, lalu anak saya lulusnya bagaimana, Pak? Kalau nggak ada ujian gitu. Ada Bapak, Ibu, masih ada, tetap ada ujian. Ujian nanti akan dilaksanakan namanya ujian sekolah. Di kelas berapa? Kelas 12 di akhir akan ada nama ujian sekolah. Ujian sekolah itu akan menentukan kelulusan Bapak Ibu, anak putra putri Bapak Ibu semuanya.
Nah, pertanyaannya, Pak, kalau nggak ikut ujian sekolah bisa lulus? Nggak bisa. Nah, itu masalahnya. Jadi, siswa wajib untuk ikut ujian sekolah sebagai prasyarat kelulusan siswa. Betul, Bapak Ibu. Ini yang mungkin Bapak wali kelas yang, wali murid yang kelas 12, mungkin bingung juga. Dan nanti lulusnya bagaimana? Enggak. Kalau batas kelulusannya di ujian sekolah, Bapak Ibu, yang diselenggarakan oleh sekolah masing-masing. Intinya di situ. Poin lagi. Lalu terus anak saya sekarang ngapain, Pak? Jadi cuma proses untuk ujian sekolah saja? Tidak seperti itu. Kita tetap akan berkreasi untuk itu. Jadi seperti yang disampaikan Pak Joko selaku kepala sekolah, bahwa insya Allah nanti akan ada tambahan untuk persiapan UTBK. Jadi semoga saja nanti kita bisa di bulan Januari sudah mulai tatap muka. Nah, nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya ini. Nah, dari tatap muka ini nanti saya dari pihak kurikulum sudah menyiapkan suplemen dalam bahasa seperti itulah. Suplemen itu apa? Untuk les. Les untuk apa? Kan cuma ujian sekolah, bukan. Suplemennya adalah untuk tes UTBK, Bapak Ibu. Kita siapkan anak-anak didik kita untuk bisa dan beradaptasi dengan soal-soal UTBK. Kita tahu bahwa soal UTBK itu juga punya grade tinggi juga. Jadi, insya Allah semoga kita bisa melaksanakan program ini, yaitu melaksanakan suplemen materi, tambahan materi masalah UTBK. Poinnya di situ. Jadi selain anak-anak kelas 12 disiapkan untuk ujian sekolah yang harus menempuh dan kewajibannya untuk lulus itu, selain itu juga kita siapkan untuk materi UTBK yang kita akan sampaikan. Karena memang karakternya berbeda. Model soal SMA dengan karakter model UTBK itu memang sangat berbeda jauh. Begitu Bapak Ibu. Untuk asesmen nasional, insya Allah akan saya umumkan pada saat pemerintah sudah merilis nama-nama siswa yang ikut di UTBK, di asesmen nasional. Betul ya? Nanti akan ada follow up-nya setelah nanti pemerintah melaksanakan rilis siapa-siapa, siswa siapa saja yang untuk mengikuti ujian asesmen nasional. Seperti itu Bapak Ibu, ini untuk asesmen nasional. Saya sudahi, saya akan lanjutkan ke pembelajaran tatap muka, PTM, pembelajaran tatap muka. Pasti Bapak Ibu juga penasaran, ini kapan ini? Kok lama nggak masuk? Ya kan? Banyak yang stres, banyak yang anakku mau bulan toh, anakku mau ngomah toh, aktivitasnya nggak banyak. Nah, ada harapan, Pak Ibu, pembelajaran tatap muka. Kami di SMA Batik 2 sudah menyiapkan pola pembelajaran tatap muka. Kita prosesnya adalah kita baru bukan meminta, tepatnya kita mengajukan untuk diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka di bulan Januari. Proses ini sudah sampai ke cabang dinas Provinsi Jawa Tengah untuk disetujui. Jadi proses sudah berjalan, persiapan sudah selesai, proses perizinan baru ingin kita dapatkan. Kita dorong terus untuk mendapatkan izin dari pemerintah agar kita dibolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ini buku panduannya, sekilas. Nanti kalau memang pembelajaran tatap muka sudah diizinkan berlangsung di SMA Batik 2, ada buku panduan KBMTM, kegiatan belajar mengajar tatap muka di masa pandemi. Kita akan rilis ke Bapak Ibu semuanya. Kita sudah jadikan buku, kita masih keep dulu karena ini belum ada legalisasi yang formal atau izin yang keluar dari dinas. Jadi kita masih keep dulu, kita simpan dulu. Insya Allah setelah ada panduannya akan muncul. Panduannya itu apa saja sih Bu? Nah, poinnya di sini. Poin 1 ada bagaimana protokol guru ngajar, bagaimana protokol karyawan, bagaimana protokol peserta didik dari rumah sampai sekolah, itu ada semua. Bagaimana protokol Bapak Ibu guru datang dari rumah sampai sekolah. Sampai nanti protokol pulang kita atur Bapak Ibu. Pulangnya boleh bersamaan enggak? Kelas ini boleh bareng-bareng enggak? Itu kita atur detail. Lalu ada protokol bagaimana di lingkungan sekolah itu. Boleh enggak mereka sholat di musola? Boleh enggak mereka ngobrol? Bolehkah mereka jajan di kantin? Boleh enggak dia ngerumpi di satu ruangan? Nah, kita atur semuanya. Ada aturan yang memang kita pakai detail dan jelas
sudah kita siapkan. Nah, terus masih khawatir? Iya, saya yakin Bapak Ibu masih khawatir. Tapi kita berusaha untuk mengatur setiap detail yang ada di sekolah ini untuk menyiapkan murid datang ke sekolah dengan aman, orang tua di rumah menyaksikan anaknya berangkat sekolah juga dengan aman. Makanya kami coba meyakinkan Bapak Ibu hari ini untuk membolehkan siswanya atau anak didiknya untuk berangkat ke sekolah jika izin sudah terjadi. Persiapan sarana prasarana. Itu sudah kita set detail. Bagaimana tangga saja, tangga Bapak Ibu, kita atur. Ini jalur naik, ini jalur turun. Tempat duduk, kita social distance. Jadi ada pembatasan. Jadi nggak boleh sembarangan ngerumpi gitu, nggak boleh. Kalau mau datang ke sekolah, wajib kita termogan dan cuci tangan. Seperti ini. Bisa dilihat, ini simulasi tatap muka yang sudah kita laksanakan. Jadi sebelum KBM, kita sudah ruangan kelas kita disinfektan semua dulu. Setiap pagi Bapak Ibu sebelum siswa datang, petugas sudah semprot disinfektan dulu. Ya kan? Begitu siswa datang, disambut oleh Bapak Ibu, sebelum disambut, cek suhu dulu. Lebih dari 37,3 derajat, anak akan dibawa ke UKS. UKS, mereka didiamkan di sana dulu untuk diobservasi lebih lanjut. Tapi, jika kurang dari 37,3 derajat, diperbolehkan untuk masuk kelas. Walaupun harus ada step-step lagi, contoh harus cuci tangan dulu dan sebagainya, masuk ke ruangan harus cuci tangan lagi, duduk di tempat yang sudah disediakan dan tidak boleh berdekatan. Itu sudah di-set seperti itu. Jadi, kalau pulang, sama Bapak Ibu, pulang tidak harus bel pulang, tet pulang, pelajaran selesai, silakan anak-anak pulang. Enggak seperti itu. Kita atur pulangnya juga. Pulangnya itu diatur setiap ruang dan tidak boleh bersama-samaan. Jadi ada beberapa aturan detail lagi akan muncul. Seperti siswa itu tidak boleh naik angkutan umum, harus diantar. Nah, itu kita atur detail. Dan itu nanti jika sudah izin sudah keluar, kita akan rilis ke Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat video simulasi pembelajaran tatap muka di SMA Batik 2 di YouTube channel kami SMA Batik 2 Surakarta. Di situ ada simulasi pembelajaran tatap muka new normal. Anda kalau pengen lihat secara detail bagaimana siswa masuk sampai siswa nanti pulang, bisa melihat video tersebut. Dan itu bisa menjadi gambaran Bapak Ibu, ini kayak gini toh, nanti anakku jika ke sekolah. Karena kami juga ingin memastikan bahwa ibu juga tenang saat di sekolah, anak panjenengan kami jaga benar. Amanah yang Anda berikan ke kami coba jaga juga. Karena kita tidak mau kan. Saya pun seorang bapak yang mempunyai anak dan saya juga tidak mau anak saya terjadi apa-apa gitu kan. Itu logika seorang orang tua. Dan sekolah memastikan bahwa Bapak Ibu jika anak datang ke sekolah, kami siap untuk menerima anak dengan protokol yang sudah kami lakukan. Kami laksanakan dan berjalan harus dengan seperti itu. Itu ya. Silakan jenengan nanti lihat di YouTube saja bagaimana protokol yang kita lakukan dengan metode video. Jadi akan lebih pengena daripada saya ngobrol seperti ini. Bapak Ibu semuanya, bisa Anda saksikan bahwa di situ penyerahan rapot tanggal 18 Desember hari ini untuk 5 hari kerja. Untuk yang 6 hari kerja besok, tapi karena kita ambil 5 hari kerja tanggal 18 Desember. Nanti libur Bapak Ibu, di anak putra putri, liburnya udah lama ya sebenarnya ya. Dari dulu di rumah terus. Tapi ini libur formal, kalau dulu kan liburnya tidak libur, masih pembelajaran bisa daring. Jadi tanggal 21 sampai 31 Desember, nah nanti putra putri Bapak Ibu di poin nomor 24
akan masuk pertama di tanggal 4 Januari. Jadi setelah terima rapot, dari setelah ini saya selesaikan nanti, habis itu nanti panjenengan ketemu dengan wali kelas, melalui via WA group gitu, okay? Atau via Japri, dan setelah itu libur Bapak Ibu, tidak ada pembelajaran. Kami siapkan protokolnya, kami lanjutkan izinnya untuk mendapatkan surat izin penyelenggaraan PTM. Bapak Ibu, nanti tanggal 4 Januari mengingatkan bahwa siswa sudah masuk sekolah. Pakai apa, Pak? Insya Allah kami tatap muka. Tatap muka, insya Allah tatap muka. Tapi selain tatap muka juga ada yang namanya daring juga. Tidak mungkin kita ujuk-ujuk memasukkan seluruh siswa, sekian ratus anak masuk bareng-bareng, tidak mungkin. Jadi kami akan melakukan simulasi bertahap. Kita akan melakukan PTM bertahap juga. Skema pembelajaran siswa, Bapak Ibu mohon dicermati seperti ini. Skemanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi skema pertama yaitu 2%. Tanggal 4 Januari insya Allah kami akan masukkan siswa 2%. Yaitu cuma satu kelas saja. Durasi KBM, kegiatan belajar mengajar, cuma 4 jam. Maksimal ini Bapak Ibu. Tidak ada istirahat. Tidak ada. Jadi anak jajan tidak boleh. Makan harus menggunakan box sendiri masing-masing dari rumah. Tidak ada boleh beli jajan. Kita belum membolehkan. Jangka waktunya berapa? Satu kelas ini akan kita masukkan ke pembelajaran selama 2 minggu. 2 minggu Bapak Ibu. 2 minggu ini adalah alat evaluasi untuk sekolah. Apa yang terjadi? Apakah normal, apakah ada banyak unsur negatifnya yang malah muncul, ataukah malah positifnya banyak yang muncul. Jadi kita lihat seperti apa. Evaluasi di tahap 2% ini akan menentukan tahap selanjutnya. Jika ditemukan, adalah kita tidak inginkan juga, ya, adalah ditemukan anak dicek suhu, masuk sekolah, dicek suhu kok 38, kita masukkan ke UKS, lalu kita observasi 2 jam, kita tes lagi, ternyata kok 38 lagi, kita sudah kerjasama dengan rumah sakit akan menjemput dan akan cek apakah benar, dan akan melakukan rapid. Seperti itu. Jika ditemukan, semoga tidak ya Bapak Ibu, ya. Jika ditemukan ada positif di 2% ini, berarti PTM kita pending. Langsung berubah jadi daring. Tidak ada PTM. Tuh ya. Jadi kita ketat ini. Kalau sampai kedapatan anak dicek suhu 38, lalu dicek lagi rapid ternyata ada reaktif, ya PTM kita hentikan Bapak Ibu. Kita pengen aman. Baik siswa kita juga aman, guru-guru kami juga biar juga tenang juga saat seperti itu. Jadi kalau ditemukan positif, kita off-kan. Loh, Pak, tolong, lah itu kalau PTM-nya satu kelas, yang kelas yang lain bagaimana? Tetap sama Bu, Bapak Ibu. Untuk yang kelas lain tetap menggunakan metode daring, menggunakan Google Form untuk pembelajarannya. Jadi 2% itu satu kelas PTM, 21 kelas yang lain adalah daring. Tetap daring nggih. Nggih, daring. Ada daringnya. Nah, tapi ini kan kita berimbang Bapak. Jika 2 minggu itu tidak ada masalah, saya berharap seperti itu, sangat berharap. Tidak ada masalah dengan siswa, dengan guru. Kita akan masuk step berikutnya 17%. Yaitu 3 kelas masuk. Selama 2 minggu. Ngerti nggih? Setelah 2 minggu beres, ini sebulan, tidak sampai sebulan, kita tingkatkan presentasi kehadirannya, yaitu 9 kelas. Selama 2 minggu kita evaluasi, nggak ada masalah kita tingkatkan, 17 kelas. 2 minggu kita evaluasi, akhirnya 21 kelas kita masukkan semua. Seperti itu. Jadi ada kurang lebih 2 bulan kita harus melakukan poin step by step untuk mengevaluasi. Dan itu cuma 4 jam Bapak Ibu. 4 jam saja, karena kita memang diberi waktu 4 jam untuk melanjutkan kegiatan. Tidak lebih dari itu. Selama ini 4 jam. Jadi, kok enggak jam 7 sampai jam 4 kayak dulu Pak, setengah 4 Pak gitu.
Ya belum Bapak Ibu, belum bisa. Karena memang kita aturan ketat protokol COVID kita lakukan juga. Jadi pembelajaran itu cuma 4 jam. Bisa Pak, insya Allah bisa. Kita sudah setting untuk jadwal, kita sudah setting untuk ruangan. Jadi jangan khawatir, nanti satu kelas itu yang terdiri ada yang 38, ada yang 36, kita asyik jadi 2 ruang. Gitu. Jadi kita bagi 2 ruang. Itu akan semua biar ada social distancing-nya juga terjaga, nanti juga protokol kesehatannya juga terjaga. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi poin ini skema yang kami tawarkan ke Bapak Ibu semua, dan juga ini baru proses perizinan ke cabang dinas, tapi semua itu yang kita planning, yang kita rancang itu semua bisa berubah dengan status COVID yang terjadi di sekolah maupun di Kota Surakarta. Walaupun SMA ngidupnya ke Jawa Tengah, tapi kita tetap ada di wilayah Surakarta. Kebijakan Pak Wali seperti apa? Yaudah, kalau memang ada perintah dari wali kota maupun gubernur untuk menghentikan PTM, yaudah kita hentikan semua. Seperti itu. Jadi semua skema ini ada poinnya, yaitu poinnya jika status COVID levelnya hijau, kuning. Tapi kalau ada gejolak lagi ya kita berani Bapak Ibu. Kita juga pengen aman siswanya, juga pengen aman gurunya. Jadi kita save semuanya. Selanjutnya, ini yang saya minta dengan sangat Bapak Ibu semuanya. Salah satu syarat untuk pengajuan proposal kami, proposal pembelajaran tatap muka adalah kami secara sekolahan ini untuk meminta izin kepada Bapak Ibu semuanya untuk merelakan anak putra putrinya untuk datang ke sekolah jika sudah ada izin untuk penyelenggaraan PTM. Jadi saya mohon Bapak Ibu dengan sangat sekali untuk membuat surat pernyataan kesediaan bahwa putra-putrinya diperbolehkan masuk sekolah dengan protokol kesehatan yang jelas. Jadi mohon Bapak Ibu, nanti saya akan share surat pernyataan orang tua ini melalui WhatsApp grup kelas di web SMA Batik 2 Solo SCHID dan Facebook SMA Batik 2 Surakarta atau Solo. Untuk silakan Bapak Ibu mendownload. Saya mohon sangat. Mendownload itu ada surat pernyataan yang screenshot-nya ada di dalam ada di layar. Untuk Bapak Ibu print. Di print mawon, nanti ditulis tangan. Ada nama, pekerjaan, alamat, nama siswa, kelas siswa, ditulis. Nyatakan di situ bahwa membolehkan anaknya untuk datang saat sudah ada izin terbit PTM. Anda nanti tanda tangan di sana, lalu difoto saja, dikirimkan ke wali kelas. Saya ulangi Bapak Ibu, Anda mendownload ini, surat pernyataan ini dalam bentuk Microsoft Word, silakan di-download. Nanti setelah itu Anda print, lalu atau minta tolong anaknya lah untuk mengeprintkan. Tolong diprintkan di. Setelah itu Bapak Ibu mengisi nama, kelas dan sebagainya, boleh diisi langsung, boleh tulis tangan. Kalau foto Bapak Ibu dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Dari wali kelas, beliau akan menginventarisir siapa siswa yang diperbolehkan untuk masuk dan siapa yang diperbolehkan tidak boleh masuk ke sekolah. Jadi kita akan list dulu. Apakah seluruh wali kelas, wali murid membolehkan? Saya yakin harusnya boleh ya. Tapi ada beberapa yang saya masih takut, ya nggak apa-apa, itu hak panjenengan. Karena semua itu tergantung pada orang tua. Saat orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk datang ke sekolah, berarti siswa tersebut tetap mengikuti namanya daring, pembelajaran daring dari rumah. Tapi saya sudah meyakinkan Bapak Ibu bahwa kami serius untuk melaksanakan protokol kesehatan, serius untuk melaksanakan peraturan yang kami buat sendiri dengan menjaga keamanan
baik siswa maupun guru. Ngoten nggih. Jadi saya mohon Bapak Ibu untuk mengisi ini. Jadi silakan nanti dari grup wali kelas, di grup-grup kelas untuk ada form itu silakan di-download, di-print, di-foto pakai handphone. Kemudian jelek itu Pak, nggak apa-apa. Yang penting ada buktinya aja di foto, kirimkan WA wali kelas, selesai. Nonton nggih, saya minta dengan sangat Bapak Ibu, biar ini salah satu bagian dari izin yang harus kami dapatkan sebelum ini izin muncul. Jadi izin dari orang tua itu lebih penting dan lebih utama. Karena memang ini menyangkut keselamatan anak, baik putra panjenengan maupun anak didik kami. Jadi seperti itu. Dan Bapak Ibu, selanjutnya nanti insya Allah saya share. Nah, PTN tahap 2% kemarin sudah disepakati oleh Pak Kepala Sekolah. Tanggal 4 sampai 16 Januari 2021 akan kita lakukan PTM kelas 10 MIPA 1. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, yang ini ada walinya. Kelas 10 MIPA 1 akan melakukan PTM tahap 2% tanggal 4 sampai 16 Januari 2021. 4 jam pembelajaran dalam waktu 2 minggu. Jadi kelas 10 MIPA 1 tidak daring. Tapi kelas yang lain masih daring Bapak Ibu. Tahap 2%. Masih 2 kelas dulu. Maaf 1 kelas dulu. Jadi Bapak Ibu wali kelas 10 MIPA 1 mohon untuk persiapan untuk anaknya datang di PTM tanggal 4 Januari, masih lama. Nanti insya Allah akan ada pertemuan lagi secara Zoom seperti ini insya Allah, atau Meet, nanti bisa kita lihat aplikasinya, dengan wali murid kelas 10 MIPA 1. Kita akan persiapan lagi di sana untuk meyakinkan bahwa anak Bapak Ibu yang dikirim ke sekolah aman dengan kami jaga dengan luar biasa, kami terapkan protokol kesehatan yang kita jaga ketat, seperti itu. Nanti insya Allah akan pertemuan di kelas wali kelas 10 MIPA 1. Insya Allah itu dulu untuk 10 MIPA 1. Begitu Bapak Ibu, untuk penjelasan tentang pembelajaran tatap muka seperti itu. Sebenarnya pengen juga menambahkan ada namanya SBMPTN, ada UTBK, ada bagaimana SBM terjadi, itu ternyata panjang nanti Bapak Ibu. Ya, kayaknya ada yang bertanya. Sebentar, saya ini ada titipan, bukan titipan sih Pak, karena ini adalah bagian dari kehidupan kami di SMAT 2. Kami membuka pendaftaran PBDB Bapak Ibu. Mohon jika ada Bapak punya ponakan, punya saudara yang anaknya kelas 3 atau SMP atau kelas 9, silahkan kami siap menerima PBDB SMAT 2. Jadi menariknya di tahun ini sampai bulan Desember Bapak Ibu, saya ingatkan lagi, sampai bulan Desember ada diskon 50%. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dulu masuk itu di SMAT 2 5 juta itu nggih umpamanya. 5 juta udah dapat seragam, dan SMP sebulan itu nggih. Kalau daftar sebelum Desember cuma membayar 2,5 juta saja. Ya, sudah dapat seragam. SPP sebulan sudah masuk. Jadi mohon diinformasikan juga, silahkan yang mau mendaftar di SMA Batik 2 kelas 9 bisa sampai Desember, akhir tanggal 31 itu insya Allah ada potongan potongan 50%, cuma membayar 2,5 juta saja. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk mendaftarkan ponakannya, tetangganya, silakan ke SMA Batik 2 Surakarta. Ada namanya di sini, SMA Batik 2 akan menjalankan namanya kelas khusus olahraga, Bapak Ibu, yang memang beliau anak-anak itu atlet, kita akan masukkan dalam satu kelas tertentu, dan itu ada pembinaan khusus, dan ada juga nilai khusus juga, Bapak Ibu. Karena memang kebutuhan atlet itu berbeda. Gitu, G. Ini ada WhatsApp yang bisa dihubungi, ada website yang bisa dikunjungi, atau Instagram yang bisa di-follow.
Monggo nanti ada putra-putrinya yang pengen ngobrol lewat dari sosial. Ada beberapa pertanyaan sepertinya. Tidak ada. Oke. Pertanyaan bisa diajukan melalui wali kelas saja Bapak Ibu, karena durasi waktu ya juga, karena Bapak Ibu harus bertemu dengan wali kelas untuk pembagian rapot. Silakan Bapak Ibu, nanti ada pertanyaan, sampaikan ke wali kelas. Bentuknya voice nggak apa-apa, jadi dengan rekam suaranya lewat voice message gitu, terus dikirimkan ke wali kelas, biar wali kelas sampainya ke saya. Nanti insya Allah saya balas. Begitu ya, biar lebih mudah saja. Jadi pertanyaan diinventarisir oleh wali kelas nanti biar sampaikan saya, dan saya akan balas dengan kemampuan saya. Begitu Bapak Ibu, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan, banyak celometan, banyak kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak Ibu, dan masih banyak pertanyaan, saya yakin itu. Oke. Ya, saya nggak bisa jawab satu-satu karena banyak banget ini. Silakan nanti Bapak Ibu bisa juga mengakses video ini semuanya lewat YouTube SMA Batik 2 Surakarta. Bisa lewat YouTube. Halo. Bentar. Hey. Kemarin Pak Ganjar memang menghentikan PTM di bulan Desember awal. Karena di salah satu daerah ditemukan indikasi bahwa COVID malah menyebar lewat SMA itu. Ada, Pak. Ada. Nah, itu dihentikan untuk bulan. Jadi PTM berhenti di bulan Desember. Padahal Desember itu belum, masih ada akhir-akhir untuk PTM masih ada. Tapi di stop. Jadi beberapa sekolah melakukan simulasi PTM. Kalau di SMA di Solo itu SMA Negeri 3 Surakarta sudah melakukan simulasi itu. Dan dengan keputusan Pak Ganjar, karena ada satu pandemi muncul di satu sekolahan, akhirnya PTM seluruh Jawa Tengah off-kan. Nah, ini posisinya sekolah-sekolah proses pengajuan lagi. Pengajuan ini tetap ada unsur keputusan dari gubernur. Kalau memang gubernur Januari tidak diperizinkan untuk melakukan PTM, ya kita nggak PTM. Jadi izin ini semua base-nya di pemerintah. Jadi kami hanya menganut pemerintah saja. Seumpamanya Pak Ganjar bilang Januari nggak boleh, umpamanya ya. Skema tadi yang 2% off, kita daring full. Nonton ya. Jadi kebijakan itu muncul mutlak dari pemerintah Jawa Tengah kalau di SMA. Kalau Jawa gubernurnya bilang bahwa Pak Ganjar bilang stop PTM, kita stop. Tapi kalau PTM itu sudah dibolehkan di tanggal 4, kita akan PTM. Sesuai dengan skema Kak tadi, 2% pertama. Begitu, mungkin itu saja yang mungkin dulu udah pernah dihentikan nggak boleh. Iya, Desember ini stop semua PTM, nggak boleh. Stop. Tapi kita pengajuan di bulan Januari, semoga ada izin di bulan Januari. Begitu Bapak Ibu semuanya. Seperti tadi yang saya sampaikan, nanti soal-soal atau pertanyaan dihimpun dari wali kelas saja, biar nanti nggak panjang durasinya. Nonton nggih? Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga ini bisa jadi pencerahan ke Bapak Ibu semuanya, menjadi gambaran. Belum utuh memang, masih sebagian dan terpotong-potong makanya Bapak Ibu silahkan kunjungi website kami, kunjungi YouTube kami, kunjungi Facebook kami untuk mendapatkan keterangan lebih jauh. Karena di situ akan ada update terus setiap hari bagaimana perkembangan PTM itu. Ini PR panjenengan, ini saya rada nakal ini. Bapak Ibu silahkan ada PR. PR-nya adalah melihat YouTube SMA Batik 2. Ada di situ video tentang simulasi PTM. Mulai pembelajaran tatap muka. Silakan dilihat dulu. Biar meyakinkan Bapak Ibu bahwa kami sudah siap. Kami siap untuk menjaga Bapak Ibu, anak Bapak putra putri Bapak Ibu untuk safe, secure di SMA Batik 2. Nonton nggih? Plus jangan lupa setelah dilihat jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Nonton nggih? Biar ngapa? Biar kita bisa live streaming lewat YouTube. Kita kekurangan subscriber Bapak Ibu karena kita nggak usah live YouTube. Karena subscribernya kurang. Nonton Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf, nanti insya Allah hari setelah ini akan dihandle ke wali kelas membaca rapot. Bukan berkat hari ini, insya Allah ini sudah diupload di YouTube. Insya Allah sudah dilihat juga. Bila ada salah kata, ada kurang,
yang memang tersirat yang tidak mengenakan hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.